Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Mari kita berkomunikasi lagi lewat acara Talk Freedom dalam Forum Orientasi Studi Kebijakan Sragen, POS Kesra. Kami mau beropini lagi. Untuk malam ini kami mengucapkan selamat malam. Selamat berbahagia para pemirsa, para pendengar yang budiman bisa enjoy bersama kami. Kami ambil tema yaitu berantas money politik dalam pemilu nanti. Saya ulangi, bertemakan berantas money politik dalam pemilu. Mengapa money politik harus diberantas? Karena money politik adalah bentuk kecurangan, menyokok seseorang diberi uang untuk memilih kandidat yang diinginkan karena uang. Biasanya di daerah-daerah dimanapun berada, money politik terjadi. Ada yang memberi 100.000, 200.000, apa yang ada sampai 500, 300. Hal semacam itu tidak sehat. Jadi nanti dalam pemilu, baik pilkada, pilpres, pileg, mari kita berantas money politik. Karena merupakan budaya yang sangat jelek atau tabiat yang sangat jelek, bad habit, hanya merugikan bangsa kita sendiri perbuatan itu. Jangan kita menyetujui atau mengikuti. Dan kedua, money politik merusak sendi-sendi demokrasi yang baik di Indonesia ini. Mari usahakan dalam bereporia, berdemokrasi untuk pemilu, baik pilpres, pilkada maupun pileg, lepaskan money politik. Mengapa? Secara konstitusi bahwa money politik itu sudah bentuk pelanggaran. Kita bisa buka dalam kitab undang-undang pemilu nomor 7 di tahun 2017. Kami bacakan dengan sanksi pidana berupa kurungan penjara selama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah nih bagi pelaku kejahatan money politik, dengan sanksi pidana berupa kurungan penjara selama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta. Ini. Jadi money politik itu jelas-jelas salah dan tidak baik, dan itu merusak demokrasi Indonesia. Maka kita harus berjuang dalam era nanti untuk pemilu, berantas money politik
dalam pemilu nanti. Karena tidak konstitusi, tidak sesuai dengan konstitusi. Perlu diingat bahwa orang yang menerima uang 100.000 atau 200.000 atau lebih, itu kalian harus berpikir panjang. Misalkan dalam pileg ya, pileg dalam sistem terbuka atau tertutup. Kalau terbuka jelas yang dipilih orangnya. Lah orangnya itu biasanya berduit. Kamu pilih, padahal tabiatnya jelek. Dan dia pendidikannya ya kurang memenuhi, dalam arti kecerdasannya belum memenuhi standar normal normalisasi dalam memimpin. Karena uang kamu terima terus kamu milih, itu berarti kamu sudah melanggar konstitusi. Dan orang tersebut bila jadi dan jadi DPR, dia tidak memenuhi AMPRA, amanat penderitaan rakyat, sedang lupa, kan lupa konstitusi, maka banyak terjadi DPR yang korupsi karena dia menang uang. Dia dengan mengeluarkan uang berapa ratus juta untuk menyogok para pencoblos sehingga dia jadi. Nanti prakteknya ketika dia jadi DPR, nah mereka pasti tidak solid, tidak valid, dan tidak bagus karena tabiatnya sudah jelek dengan sistem memberi uang. Ini budaya yang sangat-sangat jelek dan buruk. Jangan diteruskan di negeri Indonesia ini. Maka pihak yang terkait dalam pemilu nanti, APH dan Bawaslu atau Panwaslu, bertindak tegas mengatasi itu. Karena itu sudah inkonstitusional. Jadi kalau ada orang yang datang ke tempat penjenengan beri uang, suruh nyoblos, ini tolak aja. Bila perlu laporkan pada polisi atau pada Bawaslu. Kamu foto, kamu rekam, kamu potret, laporkan. Itu kan suatu kejahatan. Laporkan aja, biar untuk pelajaran. Karena apa? Kalau diteruskan budaya ini di negeri kita Indonesia, Indonesia akan rusak, berbudaya yang sangat jelek. Jangan diteruskan budaya money politik. Pilihlah rakyat yang dipercaya saja, tanpa Anda atau kita semua mendapat uang itu. Uang sogokan, money politik. Jadi money politik itu cenderung memimpin orang, cenderung orang yang Anda pilih itu sudah berwatak tidak bagus, memberi uang, nyogok istilahnya. Jadi orang yang banyak uang, berduit, bisa menang. Tapi orang yang pinter, jujur, berkualitas, kalah. Karena apa? Tidak punya uang. Maka pilihlah rakyat yang jujur, bersih, kualitas. Jangan pilih rakyat yang berduit, bos. Itu tidak pas. Pilihlah rakyat yang bersih, jujur. Nanti dalam memimpin perjalanan nanti 5 tahun ke depan, pasti baik. Tapi kalau kalian memilih kandidat DPR karena uang kamu terima sogokan itu, nanti DPR nanti yang DPR produk koruptor. Sudah banyak Indonesia itu terjadi koruptor, di DPR koruptor, di pemerintahan koruptor. Itu karena apa? Karena money politik. Mereka
duit-duit nyogok, rakyat diberi mau, wah itu bahaya. Itu sudah pelanggaran Undang-Undang Pemilu nomor 7 yang ancaman hukuman 3 tahun dan denda berapa tadi, 30 juta ya, orang ngeri. Denda 36 juta. Ini jangan dibuat budaya atau buat habitat di negeri Indonesia. Di Undang-Undang nomor 7 Undang-Undang Pemilu tahun 2017 itu bagi pelaku money politik penerima uang dikenai penjara kurungan selama 3 tahun dan denda 36 juta. Ini saya ingatkan. Maka untuk APH dan aparat penegak hukum, polisi, Bawaslu, Panwaslu itu harus tegas, berani, ditunjuk oleh orang yang sebagai kenalannya, mungkin kenalannya itu orang yang berduit, ya juga koruptor, dengan manut itu ya salah. Anda harus punya prinsip menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar, tidak boleh itu nyeleweng. Kita harus berjalan yang lurus benar, melawan kebatilan. Kejahatan harus kita terak. Ini tugas kita selagi kita hidup dalam menghadapi kehidupan ini. Maka money politik dalam pemilu nanti berantas saja. Laporkan pada aparat penegak hukum dan Bawaslu supaya jangan terjadi budaya itu ya. Bisakah kita melepas atau memberantas money politik? Bisa, asal rakyat Indonesia kompak semua memberantas money politik. Jangan dibiarkan, karena itu membuat produk-produk koruptor. Kita lihat, jadi dalam proses bernegara, jadi korupsi tidak tajam ke atas, tapi korupsi malah tajam ke bawah. Ini banyak terjadi. Koruptor yang ke atas itu malah tidak pernah diancam hukuman, malah koruptor yang kecil-kecil, rakyat kecil malah dihukum. Ini terjadi. Karena apa? Karena sudah terbiasa dengan money politik. Dia sebagai bos, sebagai pimpinan atau sebagai ketua, sebagai manajer atau yang menyalahgunakan wewenangnya memberi uang pada rakyat untuk melakukan money politik. Ini, maka pileg nanti entah itu sistem tertutup atau terbuka, yang jelas semuanya bila ada money politik berantas. Jangan ada money politik. Ini menyesatkan sendi-sendi demokrasi. Jadi tidak bermoral karena melanggar konstitusi Undang-Undang nomor 7, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, dan itu ada ancaman hukuman 3 tahun penjara dan denda 36 juta. Jadi money politik itu sangat jelek dalam budaya hidup di negeri ini bila terjadi, dan itu harus diberantas. Tidak perlu sampai seakar-akarnya, jangan terulang. Bagi masyarakat yang baik, yang pandai, bila menerima sogokan uang pasti menolak. Karena apa? Dia tahu bahwa ini melanggar konstitusi Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Maka kita laksanakan dengan baik.
Malah ada sekarang ini ana ditipu ora. Oh, iki piye? Budaya yang jelek itu. Ana pilek wong ditawani kok nyoblos, ana ditipu ora? Itu sudah melanggar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Itu sudah bad habit. Kita harus punya konsisten hidup atau komitmen dalam hidup untuk sesuai dengan konstitusi. Jadi penerima money politik itu sebenarnya kalau saya nilai tidak punya harga diri. Dia hanya dibayar 100.000 2 regane itu ajine itu mung 100.000 200.000 ning milih calon pemimpin yang tidak bertanggung jawab, yang melanggar konstitusi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017. Kalau itu mereka jadi, yang kamu pilih karena bertindak sogok menyogok itu jelas salah. Nanti produknya yaitu produk koruptor, bahaya untuk negara Indonesia. Maka sadarlah rakyat Indonesia yang diiming-imingi money politik, jangan mau, tolak tegas, no. Laporkan pada APK, aparat penegak hukum, APH ya, aparat penegak hukum, dan Bawaslu bila terjadi semacam money politik. Demikian para pemirsa yang baik budiman, penyampaian kami. Mohon maaf bila ada suatu hal yang kurang berkenan di hati. Dan kita bertemu di lain waktu lagi lewat acara Talk Freedom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.